Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, kelas 12 TKJ dari SMK Ma'arif Pamengpeuk. Di sini saya sebagai peserta uji kompetensi keahlian dengan nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum untuk uji kompetensi keahlian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum untuk uji kompetensi keahlian, di mana praktik yang pertama yaitu membuat kabelan. Untuk membuat kabelan, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada kabel UTV, yang kedua ada konektor, yang ketiga ada kabel tester, yang keempat ada crimping atau pengupas kabel. Kita kupas dulu kabelnya menggunakan alat crimping atau alat pengupas kabel. Lalu kita urutkan sesuai dengan warna. Warnanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian kita potong. Kemudian kita pasangkan konektor RJ45. Kemudian kita kunci. Setelah kabelannya siap, kita tes menggunakan kabel tester. Pertama kita nyalakan dulu. Kita masukkan kabelannya. Kita lihat apakah semuanya menyala atau tidak. Setelah menyala semuanya, berarti kabel ini sudah siap digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik. Langkah selanjutnya kita sambungkan kabelan ke beberapa perangkat. Yang pertama itu ada switch dengan port 8. Di sini saya akan menjadikannya sebagai mikrotik 1. Selanjutnya mikrotik yang kedua dengan versi 91UI2ND. Di sini jumlah portnya ada 5. Lalu di sini kita akan memasang kabel ISP ke switch port 1. Setelah memasang kabel ISP ke switch, lalu kita pasangkan kabelan dari mikrotik 1 port 1 ke switch port 2. Setelah memasang kabelan dari mikrotik 1, langkah yang selanjutnya yaitu kita memasangkan kabelan dari mikrotik 2 port 1 ke switch port 3. Kemudian di sini ada kabel klien dari komputer, kita pasangkan ke switch port 4. Sebelum mengonfigurasi mikrotik, alangkah baiknya kita periksa dulu apakah kabelnya sudah terpasang atau belum. Di sini belum terpasang, mari kita pasangkan saja kabel UTP ke CPU. Kemudian kita pasangkan kabel CPU-nya. Setelah itu kita pasangkan kabel yang lainnya ke terminal. Jika sudah terpasang, maka kita siap untuk mengkonfigurasi mikrotik. Tahap selanjutnya yaitu pengkonfigurasian mikrotik yang berjudul Rancang Bangun Keamanan Jaringan Instalasi dan Konfigurasi Dinamis Routing. Langkah pertama yaitu kita masuk dulu ke aplikasi Winbox. Kemudian di sini kita lihat ada mikrotik A dan mikrotik B. Di MAC address-nya kita konekkan yang mikrotik B. Kemudian kita pilih connect.
kemudian Windows kanan. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Winbox. Kemudian mikrotik A-nya kita konekkan, klik MAC address lalu kita connect. Kemudian Windows kiri. Kemudian untuk membersihkannya kita pilih session. Kemudian close all windows. Kemudian kita kasih nama mikrotiknya, kita beri ke sistem, kemudian kita identity. Di sini mikrotiknya kita tambahkan saja menjadi mikrotik A. Di sini saya akan menggantinya menjadi mikrotik A Intan, kemudian kita apply lalu OK. Kemudian kita ke sistem lagi, kemudian pilih identity. Di sini kita kasih nama mikrotik B Intan. Kemudian kita apply lalu OK. Di atas sini kita lihat sudah ada tampilan mikrotik B dan mikrotik A. Langkah selanjutnya kita pergi ke mikrotik A, kemudian ke IP, lalu ke address, kemudian kita tambahkan alamat IP-nya menjadi 192.10.2/24. Di sini 102 itu dikarenakan kita tambahkan bersama nomor absen kita masing-masing. Kemudian interface-nya kita pilih Eder 2, kemudian apply lalu OK. Di mikrotik B kita pilih IP, kemudian address, lalu tambah IP address-nya menjadi 192.168.20.2/24. Interface-nya kita ganti menjadi WLAN 1. Di sini 108 karena kita ganti dengan nomor absen kita. Kemudian apply lalu OK. Lanjut kita pergi ke wireless. Kemudian WLAN-nya kita checklist, lalu WLAN-nya kita double klik. Modenya kita ganti menjadi Upgrade G, B-nya kita ganti menjadi BGN, SSID-nya kita ganti menjadi UKK 08 sesuai nomor absen kita. Selanjutnya kita apply lalu OK. Lalu kita ke mikrotik A, kemudian kita ke IP, lalu ke DHCP client, kemudian kita tambahkan interface-nya menjadi Eder 1, kemudian apply lalu OK. Kemudian kita ke mikrotik B, pilih IP, lalu DHCP client, kemudian kita tambahkan, ada forward-nya kita ganti menjadi no, interface-nya kita ganti menjadi Eder 1, kemudian apply lalu OK. Setelah DHCP client-nya bound, lalu selanjutnya kita pergi ke IP, kemudian kita pilih routes. Kemudian kita tambahkan gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.1.1. Kemudian setelah itu kita apply-kan lalu OK. Di sini kita lihat routes-nya sudah reachable. Lalu kita masih di mikrotik B, kemudian kita pergi ke IP, lalu ke DHCP server, kemudian kita pergi ke DHCP setup. DHCP server interface-nya kita ganti menjadi WLAN 1, kemudian next, kemudian next lagi. Di address to give out-nya kita klik panah atas, kemudian 254-nya kita ganti menjadi 100. Kemudian next, di DNS servernya kita ganti menjadi 8.8.8.8 4 kali, kemudian last time-nya kita ganti menjadi 8 jam. Kemudian next, lalu kita OK saja. Kemudian kita pergi ke mikrotik A, ke IP, kemudian pergi firewall. Di menu NAT kita tambahkan, di general kita ganti all interface-nya menjadi Eder 1. Kemudian di action-nya kita ganti action-nya menjadi masquerade. Kemudian kita apply lalu OK. Kemudian pergi ke mikrotik B, ke IP, lalu ke firewall. NAT-nya kita tambahkan, kemudian out interface-nya kita ganti menjadi Eder 1, action-nya kita ganti menjadi masquerade. Kemudian kita apply lalu OK. Lalu di mikrotik A kita pergi ke IP, kemudian ke web proxy.
Enable dan Animox-nya kita centang, portnya kita ganti menjadi 3128. Kemudian case administratornya kita ganti, tadi nomor absen saya 08, kita klik saja 08, kemudian tambahkan Intan, lalu kita tambahkan kemudian sekolah.sch.id. Kemudian kita pilih apply, kemudian kita berikan akses, lalu kita tambahkan. Di sini di ST portnya kita ganti menjadi bintang www.linux.org kemudian bintang. Lalu actionnya kita ganti menjadi Denny, kemudian kita apply lalu oke. Jangan lupa yang tadi juga kita apply-kan, lalu oke-kan lagi. Masih di Mikrotik A, kita pilih routing, kemudian kita pilih OSPF. Di menu atas kita pilih network, lalu kita tambahkan. Sebelum menambahkan network, kita pilih dulu atau kita tampilkan dulu IP addressnya di IP, kemudian kita pilih address. Lalu kita samakan network OSPF dengan network address. Lalu kita ketikkan saja di sini 192.168.1.0/24, kemudian apply lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi networknya. Lalu kita ketikkan 192.168.10.0/24, kemudian apply lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke Mikrotik B, lalu ke routing dan ke OSPF. Di menu network kita tambahkan, sama kita tampilkan dulu IP addressnya di IP, kemudian kita klik address, kita samakan juga network OSPF-nya dengan network address. Di sini kita ketikkan saja 192.168.20.0/24, kemudian apply lalu oke. Kemudian kita samakan lagi networknya dengan network address. Kita ketikkan saja 192.168.1.0/24, kemudian apply lalu oke. Setelah dari OSPF, kita pergi ke Mikrotik A, lalu kita pilih IP, kemudian kita pilih firewall. Kemudian di menu NAT kita tambahkan, di actionnya kita ganti menjadi redirect, topotnya kita ganti menjadi 3128. Kemudian kita pergi ke general, di general chainnya kita ganti menjadi DST-NAT, protokolnya kita ganti menjadi TCP, DST portnya kita ganti menjadi 80. Kemudian di interface-nya kita ganti menjadi Ether 2, kemudian apply. Lalu kita kopikan saja. Kita tinggal ganti yang di general di DST port menjadi 443. Kemudian kita apply lalu oke. Langkah selanjutnya kita pergi ke network and internet setting, kemudian kita double klik, lalu kita pilih change adapter option, kemudian kita pilih internet, lalu kita pergi ke properties, kemudian internet protokol version 4 nya kita double klik, lalu obtainkan terlebih dahulu, lalu kita nyalakan lagi. Di IP address-nya kita ganti 192.208.10.3, kemudian enter. Lalu gateway-nya kita tambahkan 192.208.10.2. Di bawahnya kita kasih
192.168.1.1. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih 8.8.8.8 sebanyak 4 kali. Kemudian kita okekan. Selanjutnya kita pindahkan kabel klien dari switch port 4 ke mikrotik 1 port 2. Setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi Winbox. Setelah terpasang, kita lihat di kanan bawah apakah sudah ada tampilan seperti komputer atau belum. Jika sudah, berarti artinya sudah ada koneksi internet. Kemudian di sini kita cari CMD untuk memeriksa alamat IP-nya. Kemudian kita di sini ping 192.208.10.3. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita pingkan lagi di sini ping 192.208.10.2, kemudian enter. Kemudian kita ping lagi di sini ping 192.168.1.1, kemudian enter. Untuk melihat website yang sudah diblokir, maka kita pergi ke Chrome saja. Sebelum itu kita buka dulu mikrotik A-nya atau mikrotik satunya, kemudian kita connect. Di firewall di sini ada 3. Di sini kita matikan saja dulu yang 80. Kemudian kita pergi ke Chrome. Kita cari saja di sini Linux. Kemudian kita enter. Kemudian kita cari juga Facebook. Jika tampilannya seperti ini, jangan panik, kita kembali lagi saja ke aplikasi Winbox-nya. Di mikrotik A kita ke firewall. Yang 443 kita matikan, kemudian yang 80 kita checklist atau kita hidupkan. Kemudian kita ke Chrome lagi dan kita closekan saja dulu atau hapus. Nah, di sini Facebook sudah ada. Kita cari Linux. Kemudian di sini Linux-nya kita enter. Linux-nya kita open link. Di sini sepertinya Linux-nya masih terbuka. Namun di sini kita coba cari dulu Instagram. Ternyata Linux-nya masih terbuka. Jika masih terbuka atau belum terblokir, kita pergi dulu ke firewall dari mikrotik A. Kita matikan dulu yang 80 dan kita hidupkan yang 443 lagi. Kemudian kita close dulu saja. Kita hapus dulu pencariannya, namun kita cari lagi Linux. Kemudian enter. Kita open link. Sepertinya di sini sudah terblokir.
Namun kita lihat saja aplikasi yang lainnya. Kita cari dulu Instagram, Facebook, kita cari Facebook dulu, kemudian kita open link. Facebooknya sudah terbuka atau tidak terblokir Facebooknya. Kemudian kita cari lagi Instagram. Instagram juga tidak terblokir. Kita open link. Kita lihat Instagram. Instagram tidak terblokir. Kemudian kita lihat Linux. Dan Linux di sini masih loading. Linuxnya sudah terblokir. Berarti konfigurasinya kita berhasil. Kemudian kita cek di handphone kita menggunakan WiFi. Di sini sudah ada UKK 8 dan sudah terhubung. Kemudian kita cek di Chrome. Kita ketikkan kabel strike saja. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada terlihat kabel strike, berarti internetnya sudah ada. Menurut saya, kesimpulan dari perakitan kabelan dengan model strike dan dipasangkan ke konektor hingga pengkonfigurasian mikrotik, IP client statik dan blokir website berjalan dengan baik dan sempurna seperti tampilan ini. Demikian video uji kompetensi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.